Baik, kita kembali bergabung di sesi yang kedua, kelas Akademi Al-Mawahib di kelas baca kitab. Suara saya bisa didengar ya, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah bisa, Ustaz. Bisa. Itu kalau misalkan Tholibu Al-Madrasah, bisa, Ustaz? Ya, silakan. Misalkan Tholibu Al-Madrasah. Iya, pakai alif lam. Tadi kan contohnya kan Tholibu Madrasati atau Tholibu Madrasatin kan bisa. Nah, ini sekarang Tholibu Al-Madrasah, bisa. Bisa, Pak. Bisa. Tholibu Madrasati dengan alif lam bisa. Itu tadi. Kapan kita menggunakan Tholibul Madrasati, kapan kita menggunakan Tholibu Madrasatin, itu tergantung kebutuhan. Kita ingin mengatakan Tholib ini, dia dari murid sekolah mana sih? Kalau kita ingin dia dari Madrasah Hasanuddin misalnya, sekolah Hasanuddin yang ada di sebelah rumah kita, maka kita bisa menggunakan dia huwa Tholibul Madrasati, artinya Madrasah Hasanuddin. Tapi kalau kita nggak tahu dia dari dari sekolah mana, kita cukup mengatakan Tholibu Madrasatin. Tholibu Madrasatin, nggak tahu sekolah mana. Yang penting dia Tholibu Madrasatin. Seperti itu. Betul. Paham, Ustaz. Bisa dipahami ya, Bapak ya? Alhamdulillah paham. Karena kita juga masuk di bab ma'rifat dan nakiro kan. Definisi nakiro itu yang gampang itu kan. Kalau nakiro itu yang ada tanwinnya kan seperti itu. Dan nakiro itu artinya yang masih umum, yang masih belum terkhusus seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya? Atau kita masuk ke rumah, ada pertanyaan yang kita... Baik. Materi yang ketiga. Kita lanjut ke materi yang ketiga ya, Bapak ya. Sudah ya? Belum ada pertanyaan ya? Belum ada pertanyaan lagi? Iya, Ustaz. Suara saya bisa didengar ya? Bisa didengar ya? Ustaz, alhamdulillah. Kembali ke tujuan awal yang saya sampaikan di awal tadi, kita mempelajari. Jadi harapan dengan rumus ini, kita itu punya polanya yang bagus. Jadi pola itu penting. Kadang kita masih bingung untuk menganalisis pola yang enak itu gimana. Tapi kalau kita sudah punya pola yang bagus, ke depan mulai awal sampai akhir itu akan kita bahas adalah bagaimana cara menentukan suatu lafaz apakah termasuk kategori isim atau fiil. Jadi rumus ini pertama untuk kita mungkin yang masih pemula atau baru belajar, rumus untuk rumusnya. Ya, untuk isim dan fiil saja. Adapun untuk menentukan huruf, ya, kalau intinya untuk menentukan huruf itu semua kata yang tidak cocok adalah kalimat huruf seperti itu. Itu secara simpel. Pokoknya kalau nggak cocok dengan tanda isim, nggak cocok dengan tanda fiil, itu adalah huruf. Ya, oke. Rumus ini untuk isim dan fiil saja. Apalagi ini yang dan menurut saya ini semakin menantang. Jadi kita nggak boleh pesimis. Kita harus terbuka untuk hal-hal yang baru. Ya, memang nanti kita harus tetap belajar kitab aslinya. Cuma di sini langkah awal untuk memahami istilah-istilah yang ada dalam ilmu. Kenapa kok rumusnya seperti itu? Iya, maksud saya nanti YZ-nya ini bisa dirubah-rubah. Tapi adalah kalimat kemudian karena ditandai dengan ini nggak usah dirubah-rubah biar menjadi patokan ketika pembelajaran, ketika seorang murid menjawab dengan rumus ini, dengan pola pertanyaan, tapi murid tersebut sudah menjawab semua jawabannya seperti itu. Jenisnya, apakah dia ini ditandai dengan diwakili oleh tanda dari masing-masing jenis. Kalau fiil, contoh, kita contoh aja biar jelas. Tholibu madrasatin, bagi kita yang masih pemula, masih kita bingung dalam menentukan suatu bentuk kalimat apakah dia isim atau fiil, bisa menggunakan rumus ini. Maka kita tulis dulu madrasahnya. Nah, kita tulis dulu madrasahnya, kemudian kita tambahkan adalah kalimat sesuai dengan rumusnya. Madrasatin adalah kalimat Y. Y ini apa? Jenisnya, apakah dia isim atau fiil? Kita tahu di sini madrasah, ada tanwin, berarti isim. Langsung saja ditulis isim. Kenapa isim? Karena ditandai dengan bisa dijerkan atau bisa di kasroh. Jer tadi kan kasroh. Oh, kita sudah tahu dari awal memang madrasah ini adalah isim karena dia ada tanwinnya, ada jernya atau bisa dijerkan. Tapi kita ingin apa yang kita ada dalam pikiran kita itu kita tuangkan dalam sebuah tulisan yang rapi agar menjadi pemikiran yang rapi juga seperti itu. Jadi banyak orang yang paham, dia pinter, dia punya gambaran di dalam pikiran, tapi sedikit sekali yang bisa
menyampaikan apa yang di dalam pikirannya. Jadi dengan rumus ini harapannya seseorang murid itu juga punya pemikiran atau pola pikir yang rapi, agar bicaranya nanti juga rapi, atau ketika menjelaskan dia itu juga rapi seperti itu. Jadi nggak blepot, nggak membingungkan yang diajak bicara seperti itu. Kemudian rumus yang kedua, atau kitabun adalah kita tulis dulu kitabnya ditandai dengan tanwin. Kemudian al-maktabatu kita ingin analisis dia isim karena ditandai dengan alif lam. Apakah sudah disimak? Mungkin apakah ada pertanyaan atau kita perlu cari contoh yang lain dari kitab ini bisa dipahami Bapak? Bagaimana Bapak? Apakah ada pertanyaan dari rumus ini? Silakan. Cukup. Kalau dari itu sih sudah cukup Ustaz, jelas. Jelas. Kalau bisa langsung dari kitab gimana lebih menantang. Lebih menantang. Oke, Bapak Ibu sekalian, lahir saya. Masih yang PowerPoint Ustaz. Yang PDF Fathul Qorib. Belum Ustaz. Belum kelihatan Ustaz. Sampai 10. Masih loading. Lahir saya bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Belum Ustaz. Oke. Ya udah. Udah. Bisa tahan. Nah, ini adalah kitab dari kitab Fathul Qorib. Kok ada harokatnya? Katanya belajar baca kitab gundul. Ya, memang di awal kita coba yang ada harokatnya dulu. Mungkin ada di antara teman-teman kita yang masih belum begitu banyak kosakatanya dan bingung nanti kalau tanpa harokat. Jadi kami dulu di awal baca kitab itu ya dari harokat ini dulu. Yang ada harokatnya kita terjemahkan, baru nanti kita kembangkan ke tanpa harokat. Jadi berjenjang ya Bapak Ibu sekalian. Kita berjenjang, kita bertahap, harus sabar memang. Ya. Nanti kapan mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan pakai yang kitab gundul langsung. Tapi di awal untuk latihan ini kita pakai yang ada harokatnya. Cuma ini dari kitab Fathul Qorib. Jadi gampang sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Wa ala wa alihi thahirin. Ya. Nabi wa alihi thahirina wa sahabati ajma'in. Oke. Bismillah. Oke, ini sebentar. Jadi yang atas ini kok kitabnya tulisan seperti ini ya. Yang kitab yang atas ini namanya Ghoyah wa Takrib, yang bawah ini namanya Fathul Qoribnya syarahnya. Ya, yang atas ini Ghoyah wa Takrib, yang bawah ini Fathul Qoribnya. Oke, kita akan ke bawah ini dulu. Jadi qala asy-syekh yang dari bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u kitabi hadza. Abtadi'u kitabi hadza. Oke, kita akan yang cari saya akan cari yang ada tanda isimnya biar lebih jelas. Tapi saya ingin Anda mencoba untuk menganalisis sesuai dengan rumusnya. Seperti itu. Baik. Wallahu ismun. Ini kalimat apa mungkin silakan ada yang ingin menjawab. Oke, sebelum saya lanjut, sebentar Bapak, saya ingin kembali ke PowerPoint. Isim Bapak. Nah, ini ada yang ketinggalan. Ada tip. Dari saya bisa dilihat Bapak. PowerPoint saya bisa dilihat. PowerPoint saya bisa dilihat. Ini kalimat apa? Ya, misalnya tolibun kalimat apa? Atau harus salah satu dari 3 berikut. Apakah itu kalau dijawab Anda ditanya atau oh ini kalimat isim, ini kalimat fiil, ini adalah huruf. Karena kalimat tadi maknanya adalah kata. Ya. Jelas ya di sini ya. Oke, saya akan kembali ke kitabnya tadi.
Baik. Bisa dilihat kembali layarnya, Bapak? Bisa, Ustaz. Bisa. Ya, Ustaz. Jadi, oke. Mungkin bisa diperbesar, Ustaz. Karena kita pakai HP. Besar. Tampilannya. Kelihatan tulisannya jelas. Bisa dilihat dengan jelas. Jelas, Tad. Di sini Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Kitabi hada. Abtadi'u dia adalah fiil. Faktah fiil ya memang dari makna dari segi hafalan. Ya, jadi ini tidak bisa dipungkiri hafalan itu juga penting ya Bapak Ibu sekalian. Hafalan kosakata bahasa Arab. Jadi di bonus itu juga ada bonus cara, beberapa cara tip dari saya untuk menghafal kosakata. Di bonus 10 ebook itu sudah ada, silakan nanti dicek ya. Nah, jadi baca kitab ini tidak dipungkiri memang harus punya hafalan kosakata bahasa Arab ya. Abtadi'u kitabi hada. Abtadi'u saya memulai kitab saya ini hada, kitab ini. Wallahu lafadzul jalalah ismun. Silakan, saya ingin menganalisis sesuai dengan rumusnya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi X adalah kalimat Y karena ditandai dengan Z, mungkin seperti itu. Silakan. Atau ismun adalah isim karena ditandai ada tanwin. Tandai dengan tanwin. Ya, betul. Adzati, lidzati. Zat ini kalimat apa? Zat ini artinya zat. Isim. Masukkan huruf jer. Kemasukan huruf jer. Ada tanda lainnya? Tanda kemasukan. Atau dijerkan, ya. Dijerkan. Biar bisa ditandai dengan kemasukan huruf jer satu, yaitu li. Kemudian dia dijerkan. Al-wajibi juga kalimat Isim. Apa tandanya? Al. Alif lam dan Jer. dijerkan. Al-wujudi juga isim karena ada alif lam dan dijerkan. Wallahu ismun lidzati al-wajibi al-wujudi. Jadi wallah lafdzul jalalah Allah ini adalah ismun nama lidzat untuk zat al-wajibi al-wujudi yang wajib ada. Jadi Allah itu nama untuk zat yang wajib ada, yaitu Allah. Allah itu wajib ada. Kalau manusia ini nggak wajib ada. Manusia ini kadang mati, kadang hidup. Tapi kalau Allah nggak ada, mustahil untuk tidak ada seperti itu. War-Rahmanu ini adalah kalimat Isim. Apa tandanya? Alif lam. Ya. Jadi tadi kan ada tanda wawu kosam. Jadi ada kemarin ada pertanyaan. Ada wassalatu wassalamu, kalau nggak salah wassalatu wassalamu. Wassalatu wawunya itu apakah bukan wawu kosam? Jadi bukan semua wawu yang ada di depan itu wawu kosam, ya, bukan wawu sumpah. Ya. Warahmanu dia wawu permanen dan warahmanu wawu ibtidah, atau di dalam kalau dalam bahasa Arab itu dalam nahwu itu al wawu lima qablaha, ya, artinya wawu itu mengikut apa yang sebelumnya, nggak tahu apakah dia wawu tidak atau wawu ataf atau wawu hal. Nah, lebih amannya kalau kita diajari di dalam pondok pesantren dulu al wawu lima qablaha, yaitu wawu mengikuti apa yang sebelumnya, itu lebih aman. Ar-Rahmanu adalah kalimat isim karena kenapa Bapak? Ada Alif lam. Minar rahimi, ar-rahimi. Isim. Apa tandanya Bapak? Alif lam. Ditandai dengan kasrah. Kemasukan huruf jer, kemudian Alif lam. Kemudian di kasroh. Alhamdulillah juga isim. Isim. Lillahi juga Isim. isim.
Nah, ada pertanyaan seperti ini, ada permasalahan juga, ada yang bertanya. Loh, lillahi, lafaz Allah, lafaz jalalah kok isim? Padahal Allah itu mukhaliful hawadis, berbeda dengan makhluk. Seperti itu. Ya. Mukhaliful hawadis dalam bab akidah kan, Allah itu berbeda dengan makhluk, tidak sama dengan benda yang ada yang pernah kita lihat. Kenapa kok lafzul jalalah ini disebut isim? Ya, jadi kita beda pembahasan. Jadi yang kita bahas di sini adalah lafadznya. Kita tidak membahas hakikatnya. Seperti itu ya, Bapak ya. Kita membahas lafadznya. Oke. Alhamdulillahi huwa as-sana'u adalah kalimat isim. Karena kenapa? Alif lam. Ada alif lam. Alallahi. Ala ini kalimat apa? Ala kalimat huruf. apa? Huruf. Huruf apa? Huruf jar. Jar. Allahi lah. Kalimat isim. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar dan bisa dijarkan. Ya. Bil jamili ta'ala, bil jamili kita masuk ke isimnya. Adalah kalimat isim. Ada jar, kasrah. Ada kasrah dan masukkan huruf jar. Ala jihatit ta'zimi. Ala ini kalimat apa? Kalimat huruf jihati. Jihati kalimat isim. Kalimat isim. Masukkan huruf jar. At-ta'zimi juga apa namanya? Isim. Kalimat isim. Ada alif lamnya. Ada alif lam Dan bisa dijerkan. Kasroh. Pokoknya yang ada kasroh itu apa namanya? Sudah bisa dipastikan dia adalah isim. Kayak Robbi, kayak Maliki, ya. Al-Alamina ini juga isim, ada alif lamnya. Oke, dari sini jelas ya Bapak ya, bisa difahami. Sangat mudah kan untuk menentukan isim dan fi'il seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian dari sini? Nanti kitab ini bisa dipelajari, nanti saya akan bagikan di grup. Nanti ada tugas juga mungkin untuk menganalisis, ditulis ya. Tugasnya adalah untuk menganalisis seperti ini. Ya, Ustaz. Apakah ada pertanyaan di sini Bapak Ibu sekalian? Jalan. Silakan dengan Bapak siapa? Dan Khairani Ustadz, Muhammad Khairani dari Loklo. Silakan. Ini Ustadz, ini kan kitabnya kan berupa PDF. Ya. Apakah boleh kita copy atau cetak Ustadz? Apa Ustadz? Oke. Untuk kitab ini saya juga mendapatkannya di internet ya. Jadi kalau mau mencetak untuk dipakai sendiri silahkan. Nah, tapi untuk diperjualbelikan mungkin tidak boleh ya, karena penerbitnya bukan kami juga. Jadi untuk kalangan sendiri itu boleh, silakan dicetak untuk belajar silakan. Tapi tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan seperti itu. Biasanya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Ya Ustaz. Afwan Ustaz, nanya Ustaz. Silakan. Untuk kalam ala jihati ta'zimi, itu yang kemasukan huruf jar jihatinya atau at-ta'ziminya ya Ustaz? Yang kemasukan huruf dua-duanya? Ala jihati ta'zimi, ala ini huruf jar, yang kemasukan huruf jar adalah jihad. Ya. Jihati. Untuk ta'ziminya kenapa ta'ziminya dia adalah mudhof ilaih. Oh, oke. Mudhofnya jihati. Mudhofnya jihati, mudhof ilaihnya at-ta'zimi. Nah, kenapa kok mudhof ilaih dikasrah? Memang hukum aslinya mudhof ilaih adalah dikasrah, dijerkan. Tidak dijerkan. Ya. Jadi hukum dasar dari mudhof ilaih adalah dijerkan. Jadi kalau kita ke bab jar nanti ya, di pembahasan bab jar
Ya, yang menyebabkan jar itu ada kemasukan huruf jar yang pertama, yang kedua adalah mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih ini dia hukumnya wajib jar. Ya, maka dia di kasroh, ya, karena sebagai apa namanya tanda jarnya adalah kasroh. Nah, ini tadi ada alif lamnya, seperti kalau kita bandingkan jihati ta'zimin bisa, tapi tidak. Di sini kita ingin mengatakan bahwasanya jihati ta'zim. Ta'zimnya maksudnya mengagungkan Allah. Jadi ta'zimnya maknanya sudah khusus, makanya ada alif lamnya. Jadi yang kemasukan huruf jar adalah ala, at-ta'zimi ini apa namanya? Dia sebagai mudhof ilaih. Seperti itu. Ustaz, mungkin bisa dijelasin lebih mendetail terkait dengan masalah susunan kalimat idhofah yang terdiri dari mudhaf, mudhafun ilaih. Umumnya kan yang kita pahami mudhaf itu doma, kemudian mudhaf ilaih itu kasrah. Ya. Tapi kan di sini pada kalimat ala jihati ini kan dia yang mudhafnya kan jadi kasrah nih. Mungkin bisa diberikan gambaran biar kita agak semakin paham terkait dengan permasalahan ini, Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertama, tadi ada pertanyaan, mungkin bisa dijelaskan dengan detail tentang idhofah atau susunan idhofah atau susunan mudhof dan mudhof ilaih. Pertama, yang saya ingin ungkapkan, sebenarnya susunan idhofah nanti akan dibahas di bab jar. Di akhir nanti ada pembahasan tersendiri. Karena kalau kita bahas sekarang, itu nanti terlalu meloncat dan terlalu membingungkan. Karena apa nih ya? Pasti belajar itu ada urut-urutannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dikatakan Bapak tadi, beliau mengatakan bahwasanya kan umumnya mudhof itu doma, kemudian mudhof ilaihnya kasroh. Seperti itu kan? Nah, ini kok mudhofnya di kasroh dan mudhof ilaihnya juga di kasroh. Kenapa? Ya, jadi seperti ini Bapak. Mungkin untuk kalimat dasar atau sebuah susunan idhofah yang dia belum masuk ke susunan kalimat, yang dia masih berdiri sendiri, itu biasanya dibaca doma. Contohnya tadi tolibu madrosatin. Ya. Karena tolibu bahasanya karena dia tidak memiliki jabatan, maka bebas Anda membaca doma atau membaca kasroh fathah bebas. Nah, karena jihati ta'zim susunan idhofah mudhof dan mudhof ilaih ini masuk kepada kalimat, sudah masuk pada kalimat jumlah wa atsana'u 'ala Allah ta'ala bil jami' ala jihati ta'zim, maka dan dia sudah mempunyai jabatan kalimat, dia sudah mempunyai posisi kalimat. Seperti itu. Ketika dia punya posisi, maka dia punya amil. Siapa amilnya di sini? Dia adalah ala. Karena dia kemasukan ala, dan ala adalah huruf jar, maka dia juga harus dibaca jar. Tanda jarnya apa? Kasroh. Seperti itu. Jazakallah khair, Ustaz. Nah. Baik, bisa dipahami ya Bapak ya? Bisa dipahami ya? Maksud saya tadi. Insya Allah. Silakan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Jadi di awal-awal ini memang belum banyak menganalisis, belum terlalu banyak menganalisis. Nanti di bab-bab selanjutnya kita akan lebih detail ya. Jadi di sini masih pemulaan, masih pemanasan. Jadi materinya masih sama di kelas-kelas sebelumnya seperti itu. Ya, siap Ustaz. Baik. Si sabar ya. Baik Ustaz, baik. Baik. Apakah ada pertanyaan lainnya sebelum ini? Jadi kita nggak akan lama-lama kelasnya karena mungkin Bapak Ibu sekalian ada keperluan yang lainnya atau ada keperluan dengan keluarganya. Ya, silakan. Apakah ada pertanyaan yang lainnya? Alhamdulillah cukup Ustaz, paham. Cukup ya. Jadi kesimpulannya kita kembali saya akan share screen yang PowerPoint tadi. Jadi kesimpulannya di pertemuan kali ini kita membahas tentang isim
dan tanda-tanda isim dan fiil atau pembagian kalam, kemudian tanda-tanda dari masing-masing pembagian tersebut. Ya, jadi kita kalam itu lafadz, murakab, mufid dan wad'un. Kemudian kalam atau kata itu atau kalimat itu dibagi menjadi 3, yaitu kalimat isim, fiil, dan huruf. Kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri dari masing-masing pembagian tersebut. Kemudian kita tadi sudah belajar sedikit, nanti bisa dilanjutkan di tugasnya. Nanti kami akan bagikan, silakan dikerjakan tugasnya nanti untuk latihan. Kemudian rumusnya juga. Jadi kalau Anda sudah hafal rumusnya nanti bebas. Yang penting Anda, ini polanya seperti ini, itu bebas. Nanti silakan mau pakai rumus atau tidak, silakan. Kemudian ini ada yang terakhir, ini yang penting juga. Yang penting, jika ada pertanyaan, ini kalimat apa, silakan diingat bahwasanya jawabannya kalau nggak isim, ya fiil atau huruf. Seperti itu. Baik, sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan? Sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan? Ustaz. Cukup ya? Insya Allah nanti kita akan bertemu di materi selanjutnya. Semoga pertemuan kali ini bisa menambah ilmu dan manfaat khususnya bagi saya dan bagi teman-teman semuanya. Ya, semoga kita tetap istiqomah, tetap diberikan kekuatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa belajar sampai tuntas. Amin. 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 Saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Amin. Wa iyyakum. Syukur, Ustaz.